Di tahun 2017, banyak banget yang bilang Jiren ini lebih kuat daripada Beerus. Di tahun 2018, gara-gara ucapan Son Goku, semua berpikiran Broly lebih kuat daripada Beerus. Dan sekarang, lagi-lagi di 2024, keluar lagi statement Beerus lebih kuat dari Black Frieza. Jadi yang benar yang mana? Beerus, oke guys, kita ngomongin soal kehancuran ya. Di sini siapa sih yang memiliki hak dan wewenang untuk menghancurkan di sebuah universe di dalam Dragon Ball? Ya kita semua tahu, salah satunya adalah sang dewa penghancur. Dan nama salah satu dewa penghancur ini adalah Beerus. Beerus ini adalah dewa penghancur yang mewakili universe ketujuh. Apakah Beerus ini adalah entitas paling kuat yang ada di sequel Dragon Ball? Ya kita semua tahu jawabannya adalah enggak ya. Kita tahu masih ada para Angel, masih ada Zeno yang kemampuannya jauh melebihi Beerus. Jadi di video kali ini kita akan melihat seberapa hebat sih kemampuan atau kekuatan dari sang dewa penghancur Beerus. Dan kalau kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa ikut berpartisipasi dengan cara subscribe dan story. Karena di setiap videonya kita akan mengadakan pembahasan mengenai dunia Dragon Ball. Oke, kalau begitu kita lanjut. Di sini gue nggak akan menjelaskan panjang lebar siapa itu Beerus dan apa itu dewa penghancur ya. Kita akan bahas di next konten ya. Dan gue tekanin sekali lagi di sini, gue disclaimer dulu ya. Di sini gue bukan kreator dari Dragon Ball. Gue hanya mempresentasikan atau menyampaikan informasi yang gue dapet ya. Dan di sini gue nggak akan pakai angka-angka power scale yang nggak jelas dari mana sumbernya. Dan poin paling penting adalah untuk sequel Dragon Ball Super ya, kita mempunyai 3 konsep berbeda: manga, anime, dan juga movie. Ya, ketiganya adalah konsep yang berbeda walaupun mengikuti satu alur cerita. Contohnya kita nggak akan melihat aura merah Kaioken dari Super Saiyan Blue Kaioken di manga ya, dan bentuk atau form terakhir dari Zamasu sebelum dimusnahkan itu berbeda baik di manga dan anime ya. Dan inilah yang sering jadi permasalahan di dunia Dragon Ball ya. Jadi di sini gue balikin lagi kepada kalian, terserah kalian mau pakai konsep yang mana, manga, anime ataupun movie ya. Dan kalau kalian punya teori sendiri atau konsep pemikiran sendiri mengenai hal ini, silahkan saja berkomentar di bawah. Oke? Pertama kita akan melihat scene dari awal kemunculan si Beerus ini. By the way, ini hanya terjadi di manga dan anime ya. Di sini ini kita bisa lihat Beerus menghancurkan sebuah planet hanya dengan menggunakan jarinya ya. Well, mungkin di era Dragon Ball Z ya, menghancurkan planet itu hal yang biasa ya. Bahkan Cell pun seperti yang tadi udah gue bilang, bisa menghancurkan tatanan solar system hanya dengan sebuah beam wave. Tapi di awal cerita ini kita bisa ambil kesimpulan ya, Beerus menghancurkan suatu planet itu dengan sangat mudah ya. Dari situ kita mulai bisa dapat ukuran seberapa kuat sih Beerus ini. Lalu kita akan masuk ke scene pertemuannya dengan Son Goku ya. Scene ini ada di DBS manga chapter 2. Dan di animenya episode 5 dan juga di movie Battle of Gods. Di sini Son Goku menggunakan Super Saiyan 3 saat pertarungan pertamanya dengan Beerus. Beerus berhasil mengalahkan Super Saiyan 3 Goku hanya dengan satu centilan dan sebuah serangan. Satu poin aja yang pengen gue perjelas di sini adalah sequel DBS ini mendapat time skip dari End of Busaga ya. Dan selama time skip itu juga di sini Goku walaupun hanya sebentar tetap melatih kemampuannya ya. Jadi SSJ3 Goku yang ada di sini, yang ada di DBS ini udah pasti lebih kuat daripada yang ada di Busaga. Dan itu pun berhasil dikalahkan oleh Beerus dengan mudah. Dan berikutnya kita bisa melihat Super Saiyan 2 Vegeta. Ya kita sebut aja ini Super Saiyan Rage ya, karena banyak yang bilang begitu ya, karena Vegetanya marah-marah ya. Berhasil dikalahkan juga oleh Beerus dengan mudah ya. Tapi ada beberapa hal di sini yang menurut gue agak nggak connect ya, terutama dari animenya ya. Soalnya kenapa? Ada permasalahan di segi translate-nya ya. Mungkin kalau kalian tahu, kalau kalian pernah nonton beberapa versi, ada yang mengatakan Beerus ini menggunakan 1/10 dari kekuatannya. Ada juga yang mengatakan Beerus menggunakan 10% dari kekuatannya. Tapi gue juga nemu yang nggak mau ribet ya. Begini. Ya gue salut banget sama orang Indo ya, nggak mau ambil pusing ya, tulis aja lebih serius. Dan setelah gue coba cari informasinya yang bener yang mana, ya banyak yang mengatakan yang bener itu adalah yang 10% ya. Mungkin kalian yang bisa bahasa Jepang atau mendapatkan sumber yang lebih pasti, kalian bisa tulis aja di kolom komentar ya. Dan kenapa gue bilang ini agak nggak connect ya, karena kita anggap aja Super Saiyan Rage ini setara atau lebih unggul dari Super Saiyan 3 Goku ya, karena form Vegeta ini bisa menyentuh Beerus. Dan kekuatan Son Goku dan Vegeta ini juga pastinya nggak pernah berbeda jauh ya. Kalau dalam pertarungan ini Beerus menggunakan 10% kekuatannya melawan Vegeta, berarti kita anggap aja kekuatan full Beerus adalah 100. Sedangkan si Vegeta adalah 1/10-nya. Berarti dari kalkulasi Super Saiyan Blue Vegeta aja udah bisa jauh melampaui Beerus. Tapi
dalam manga chapter ke-69, Vegeta yang sudah menyempurnakan Super Saiyan Blue-nya, atau kita sebut aja ini Super Saiyan Blue Evolution, itu pun masih nggak ada apa-apanya dibandingkan Beerus. Kalau kalian mau tahu seberapa kuat Super Saiyan Blue Evolution-nya Vegeta ya, dia sudah mengalami Tournament of Power, Zamasu, dan juga Moro Arc ya. Mungkin bagi kalian yang lebih paham mengenai power scale ya, tulis aja di komentar ya. Berapa sih angka power level atau power scale dari si Super Saiyan Blue Evolution Vegeta? Dan ternyata Super Saiyan Blue Evolution Vegeta itu juga bisa dikalahkan Beerus dengan mudah. Next kita akan balik ke movie Battle of Gods ya, bagaimana dengan statement Akira Toriyama yang menyebutkan Goku berada di angka 6, Beerus berada di angka 10, dan Whis berada di angka 15. Oke, sekali lagi di sini bukanlah ukuran full power mereka ya, tapi ini hanyalah penilaian atau scale dari pertarungan tersebut dan hanya berlaku di movie Battle of Gods. Jadi Goku saat ini berada di angka 6, berarti Beerus berada di angka 10 dan dia melampaui Son Goku, dan Whis masih berada di atas mereka berdua di angka 15. Bukan berarti kekuatan sebenarnya Whis ini adalah 2,5 kali kekuatannya Son Goku. Dan dalam ending movie Battle of Gods ya, statement Whis yang menyatakan Beerus menggunakan 70% dari kekuatannya dalam pertarungan melawan Son Goku. Ya, sekali lagi, ini hanya dalam movie Battle of Gods ya, nggak ada di manga, nggak ada di anime. Dan menurut gue ini agak nggak konsisten ya. Kenapa? Karena kalau memang Beerus menggunakan 70% kekuatannya pada pertarungan keduanya melawan Son Goku, Super Saiyan Blue Goku aja yang ada di Restriction F itu udah pasti jauh melampaui Beerus, ya kan? Bagaimana dengan statement yang menyatakan Jiren memiliki kemampuan melebihi dewa penghancur? Iya, dewa penghancur, tapi tidak tertuju langsung kepada Beerus. Semua dewa penghancur mempunyai ukuran kekuatan dan kemampuan yang berbeda. Dan di dalam manga dia hanya lebih kuat dari dewa penghancur Universe 11, yaitu Belmont. Dan tidak ada scene yang menunjukkan kalau si Jiren ini lebih kuat daripada Beerus. Terus gimana dengan Broly yang dikatakan Goku di akhir movie kekuatannya mungkin lebih kuat dari Beerus? Di sini ada 2 poin ya. Yang pertama di sini Son Goku berkata mungkin ya, probably ya. Ini bukan pernyataan pasti Broly lebih kuat daripada Beerus. Dan poin kedua, kita nggak tahu Son Goku versi mana yang mengatakan hal ini. Ya, apakah Son Goku yang ada di manga atau yang ada di anime? Karena yang pernah melihat kekuatan Beerus bertarung secara langsung yang mungkin serius ya adalah Goku yang ada di manga di chapter 29 sebelum Tournament of Power. Sedangkan Goku di anime hanya melihat kekuatan Beerus 2 kali, saat di bumi juga saat Beerus menghakai Zamasu. Di sini kita nggak ngomongin scene yang ada di turnamen baseball ya, karena itu hanya filler. Pada pertarungannya di bumi pun Beerus ini berbohong mengenai kekuatannya. Dan saat menggunakan Hakai kepada Zamasu pun hanya menggunakan satu teknik aja. Jadi Son Goku yang ada di anime ini tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari Beerus. Dan di DBS chapter 101 ya, Beerus berkata dia akan menominasikan Goku menjadi dewa penghancur setelah dia bisa melampaui dirinya. Berarti sampai di chapter ini statement Beerus mengatakan Son Goku belum bisa melampaui dirinya. Dan dengan konsep yang berbeda baik di manga dan juga anime. Sang kreator memang memberikan peran tersendiri kepada Beerus. Dan seberapa kuat Beerus ini selalu menjadi kontroversi karena kekuatan penuhnya yang tidak pernah diperlihatkan secara langsung. Dan para pembaca atau penonton akan selalu membanding-bandingkan karakter Beerus ini dengan karakter yang lebih kuat yang muncul di setiap saga atau arc. Apakah Beerus ini bisa menghancurkan universe? Mungkin. Tapi apakah dia pernah memperlihatkannya? Tidak. Dan gue bisa ambil kesimpulan dari sini. Tidak melakukan bukan berarti dia tidak bisa melakukannya. Jadi kalau kalian berpikir seberapa kuat Beerus, lebih baik ikuti kata Son Goku. Jangan berpikir. Kita nikmatin aja serialnya. See you next video.